Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan karunia-Nya. Kita boleh ada sampai saat ini di penghujung tahun 2021. Sesungguhnya bukan karena kekuatan daripada kita, tetapi kekuatan yang dari Tuhan yang membuat kita mampu berada sampai hari ini. Mari saya mengajak setiap kita sebelum kita beribadah, kita akan bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu yang membawa kami sampai hari ini. Hari, minggu, bulan, berganti sampai dengan penghujung tahun. Kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Banyak suka dan duka yang telah kami lalui, tetapi Tuhan tetap menyertai kami. Berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan sukacita kita angkat satu pujian ini. Bahwa besar dan perkasa Allah kita. Kita menyatakan cinta kita. Hanya Yesus yang ada dalam setiap hidup kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Hanya Yesus dan hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus dan hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus dan hanya Yesus kekasihku. Haleluya. Biarlah hanya Yesus yang terus menuntun setiap kehidupan kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini yang begitu memberkati setiap kita. Bahwa segala perkara yang telah kita lewati sepanjang tahun ini bukan karena kekuatan kita secara manusia, tetapi karena kekuatan Tuhan yang ada di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami datang padamu dengan kerendahan hati kami. Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami puji Kau, kami agungkan Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Biarlah kesetiaan-Mu Tuhan menjadi teladan bagi setiap kami. Kami mau tetap setia ya Bapa untuk mengikut Engkau apapun keberadaan kami. Meskipun tahun berganti tahun, yang kami imani Tuhan menyertai kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami menyerahkan Bapak Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memakai, Engkau yang mengurapi setiap apa yang keluar dari mulut lidahnya. Semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat hari Minggu ini. Adalah harinya Tuhan, harinya untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, di pagi hari ini saya akan berbicara tentang tetap berjaga-jaga. Sekali lagi, tema yang saya sampaikan, tetap berjaga-jaga. Saya akan ambil satu perikop di dalam Markus pasalnya yang ke-13, mulai ayat yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-37, saudara-saudara. Kita akan lihat di sini, saya akan baca buat saudara. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ini tanda seru ya. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-13 ini, di Injil Markus pasal yang ke-13, kalau saudara perhatikan, ini berbicara tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Berarti kalau berbicara tentang akhir zaman, sesuatu yang akan terjadi, akhir dari segala sesuatu. Nah, sebelum akhir zaman itu tiba, dan memang kita sekarang ini, di zaman ini, kita ada di dalam penghujung akhir zaman, saudara-saudaraku. Nah, jauh sebelumnya itu, Yesus sudah memperingatkan kepada mereka yang mendengarkan pada waktu itu, dan juga pada saat kita yang ada sekarang, saudaraku. Kalau kita melihat di sini, berbicara tentang akhir zaman, berarti itu berbicara tentang masa-masa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, tentunya satu hal yang belum digenapi adalah kedatangan Yesus. Ya, gereja sempurna dulu, baru kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, saudara-saudara, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa Dia sudah memperingatkan kepada kita semua melalui firman-Nya bahwa kita senantiasa harus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua, ya, perhatikan, kita gereja akhir zaman ini sedang menunggu. Ya, sedang menanti-nantikan, ibarat sebagai 10 mempelai yang sedang menanti-nantikan mempelai datang, mempelai laki-laki datang. Ya. Nah, kita sedang menunggu. Nah, kita tidak tahu kapan akan datang. Sebab itu, karena kita tidak tahu akan waktunya, kita harus mempersiapkan hidup kita. Ya. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-33, perhatikan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nah, saudara-saudara, berbicara hati-hati, atau dengan kata lain berawas-awaslah. Kalau kita lihat di berjaga-jaga itu ada tanda seru, berarti ada satu peringatan, ada satu warning yang sangat keras buat kita, buat gereja di akhir zaman ini, bahwa kita harus berhati-hati.
Ya, karena kalau kita melihat dengan keadaan situasi yang sedang terjadi, situasi dan kondisi yang terjadi di berbagai tempat, ya, itu membuat banyak orang mengalami suatu ketakutan. Dan bukan saja itu, ada begitu banyak kalau di dalam gereja, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak lagi sesuai dengan Alkitabiah. Saudara-saudara, ada begitu banyak sehingga orang gampang sekali terseret dengan berbagai macam hal. Saudara-saudaraku, di dalam Injil Matius pasal 24, Yesus sudah memberitahukan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus kali yang kedua itu. Ya, tentunya kita sudah banyak mendengarkan, saya sudah pernah menjelaskan kepada jemaat Tuhan. Jadi saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-33, Yesus menegaskan atau Yesus memperingatkan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan beberapa hal di sini. Di dalam bagian yang pertama, hati-hati itu ada satu peringatan, berawas-awas. Ya. Karena waktunya akan tiba. Nah, kita tahu bersama bahwa setiap manusia pasti ada waktunya. Bahkan pun Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah pasal 3, ya, ayat yang pertama di situ, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Coba kita baca dulu saudara-saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, saudara-saudara, semua ini hidup dengan waktu, ditentukan oleh waktu. Ada masanya, ada waktunya. Nah, waktunya itu kita tidak tahu kapan. Nah, berbicara waktu, saya memberikan beberapa hal yang saya berikan kepada saudara, bahwa waktu ini itu berbicara tentang waktu manusia, ya, waktu kehidupan manusia dan waktu dunia ini. Ya. Kalau pemerintahan di dunia ini ada masanya, ya. Seperti kalau kita di negara Indonesia, ya, pemimpin 5 tahun, setelah 5 tahun kalau terpilih lagi, ya syukur. Jadi akan digantikan dengan pemimpin yang lain. Itu ada masanya semua, ya, ada waktunya. Nah, karena kita hidup dengan waktu, kita tidak tahu apa yang terjadi besok dan seterusnya, ya. Kita harus mempersiapkan hidup saudara dan saya. Kita harus mempersiapkan apa yang kita harus persiapkan. Nanti kita akan lihat di sini, ya. Jadi Alkitab berkata, bila manakah waktunya tiba. Jadi ada waktunya akan tiba. Karena pengkhotbah tadi sudah jelaskan, untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Nah, saudara harus pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kita hidup dengan waktu. Jadi saya mau berkata, jangan sia-siakan waktu ini dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jangan sia-siakan. Kita pakai waktu ini untuk yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, perhatikan. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya. Tadi saya sudah singgung pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Nah, kita lihat waktunya apa? Kalau kita pelajari juga di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-11, coba kita perhatikan. Di situ jelaskan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi waktu yang pertama tadi saya sudah jelaskan, bagian pertama itu waktu buat manusia itu, ya, terbatas. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, ya. Kemudian yang kedua di sini,
kita perhatikan, karena hari-hari ini jahat, pergunakanlah waktu ya, yang ada. Ini yang ada loh. Ya, pergunakanlah. Paulus tekankan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Kata jahat di sini adalah sesuatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Itu jahat. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, perhatikan di berita-berita. Ya, semua kalau kita lihat semua kejahatan di mana-mana. Ya. Kejahatan. Dan ini adalah suatu pekerjaan iblis untuk menjatuhkan manusia, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Hari-hari ini jahat, kejahatan di mana-mana, ya. Moral rusak, orang tidak lagi ya membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya. Saudara-saudaraku, menyalahgunakan jabatan dan lain sebagainya. Jahat sekali saudaraku hari-hari ini. Karena hari-hari ini jahat. Perhatikan. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini, di dalam selanjutnya kalau kita pelajari ya, di samping hari-hari ini adalah hari yang jahat, yang ketiga perhatikan, akan ada penyempurnaan gereja. Kalau istilah lain ya ada pengangkatan. Ya, ada penyingkiran gereja. Nah, itu kita tidak tahu kapan. Sebab itu Yesus sudah memberikan perumpamaan di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. 10 gadis terbagi dua, yang satu bodoh, yang satu bijaksana. Mereka sedang menanti-nantikan mempelai itu. Ya, menanti-nantikan mempelai itu. Ya. Nah, saudara-saudara, kita ini adalah mempelai Kristus. Ya. Mempelai. Kita sedang menantikan akan mempelai Kristus yang akan datang ke dunia ini. Dia akan menyambut gereja ya, yang sesuai dengan standar Alkitab, yang memenuhi syarat. Ya, saudara, perhatikan. Itu yang ketiga. Ini yang kita lihat, ini yang kita perhatikan di sini, bahwa waktunya akan tiba. Dan kita tidak akan tahu kapan. Ada yang tahu tentang kematian? Nggak ada. Ya. Ada yang tahu tentang pengangkatan gereja? Nggak ada tahu. Tetapi kalau kita melihat kondisi dunia yang sedang kita perhatikan, ya, berarti tidak lama lagi sudah di ambang pintu. Nah, kemudian bagian yang kedua, dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing, ya, dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Nah, bagian yang kedua, perhatikan ayat yang ke-34. Seorang diumpamakan seorang yang berpergian. Ya, perhatikan. Seorang yang berpergian meninggalkan rumahnya. Seorang. Ya, berarti satu orang. Ya. Tunggal. Satu orang yang berpergian. Nah, saya boleh katakan ini adalah satu oknum. Ya. Ini adalah, boleh dikatakan ini adalah Yesus Kristus sedang berpergian. Ya. Karena kita lihat di dalam kitab Injil 4 Injil ada begitu banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang arti kebenaran itu. Rahasia kebenaran firman Tuhan. Ya.
Kita ini seperti mutiara yang berharga. Kita ini seperti harta yang terpendam. Ya. Dan kita dibeli. Ya, saudaraku. Nah, ini seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi seorang meninggalkan rumahnya dan dia memberikan tanggung jawab kepada hamba-hamba. Nah, saudara, siapakah hamba itu? Hamba itu adalah saudara dan saya. Bukan pendeta. Bukan saya sebagai gembala. Tidak. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengaku Kristen, ya, dia disebut hamba. Hamba. Saudaraku. Berarti kalau berbicara hamba, dia harus melakukan tugas itu dengan tanggung jawab. Amin, saudaraku. Hamba-hamba. Dia sudah pergi, ya, dan dia akan kembali. Dan ketika dia kembali, dia tidak kasih tahu kapan dia akan kembali. Bisa besok, bisa hari ini, besok pagi, atau bisa malam. Dia tidak beritahu. Kalau kita perhatikan di sini ayat yang ke-35, ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Jadi tidak memberitahukan. Ya, saudaraku. Waktu saya jadi pengerja di suatu tempat, ya, ketika gembala saya pergi, ya, pertama-tama saya masih training, saya masih ingat itu, ya. Kebetulan di depan itu ada ada kantor dan saya duduk situ. Ya, gembala saya bilang begini, tunggu saya ya, tunggu, jaga pintu. Ya, saya tetap menunggu, padahal sudah lapar pada waktu itu. Tetapi saya tetap menunggu sampai gembala saya pulang. Tetap menunggu, kadang-kadang tidur juga karena kok datang-datang. Ya, jadi saya harus standby. Ya. Saya harus standby, ya, taat kepada apa yang dikatakan oleh gembala. Nah, kita ini sedang, ya, menunggu. Nah, di samping kita menunggu, di samping hamba-hamba sedang menunggu, di samping gereja sedang menunggu, anak-anak Tuhan sedang menunggu tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Apa yang saudara lakukan? Berarti kita harus melakukan tugas itu tanpa dilihat oleh tuannya. Sekarang ada begitu banyak pembantu-pembantu rumah tangga, ketika tuannya pergi bekerja, dia main HP, ya, tidur, ya. Nah, sekarang sudah canggih, semua, ya, setiap sudut rumah itu ada CCTV. Jadi bos melihat, tuan rumah sedang melihat, memantau gerak-gerik daripada seorang pekerja rumah tangga. Terus dipantau. Ya, kecuali kamar, ya. Itu privasi, saudaraku. Dia sedang melihat, oh ini malas, ini. Bukankah Allah kita adalah Allah yang luar biasa? Mata Tuhan tertuju di segala tempat. Dia sedang memantau saudara. Dia sedang melihat gerak-gerik kita. Dia sedang melihat hati kita. Dia sedang melihat tugas kita, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, perhatikan di sini, ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhanmu rumah itu pulang. Jadi saudara-saudara, ditekankan kembali bahwa karena itu berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga itu bukan berjaga-jaga begini saja, tidak. Tetapi berjaga di sini identik dengan tetap melakukan tugas itu. Tetap waspada. Ya. Tetap waspada. Nah, ini menunjukkan kepada diri kita. Jadi sebelum tuan rumah datang, ya, Tuhan kita adalah Allah kita atau Yesus kita. Kita harus berjaga-jaga seluruh hidup kita. Berjaga-jaga seluruh kehidupan rohani kita. Supaya apa? Terpelihara sempurna. Ya. Tidak terpengaruh dengan apa yang ada yang terjadi
di sisi kiri, sisi kanan. Ya, tetap dia berjaga-jaga. Apalagi kalau seorang prajurit ditugaskan untuk berjaga-jaga. Kalau zona perang, dia tetap melihat, dia tetap memantau. Dia tidak lengah. Dia tetap berjaga-jaga supaya musuh itu tidak masuk. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini ada begitu, kenapa banyak orang Kristen gagal? Kenapa banyak anak Tuhan gagal? Jatuh bangun di dalam melayani Tuhan. Jatuh bangun dalam ya seperti Kristen Kristen tomat, kumat. Ya. Ke gereja bertobat, pulang beberapa hari kemudian kumat. Kenapa? Dia tidak menjaga kualitas rohani dia. Dia harus mempraktekkan firman Tuhan itu, saudara-saudara. Supaya apa? Dia tidak terseret dengan berbagai macam hal di dunia ini. Tadi saya sudah katakan, hari ini adalah hari yang jahat sekali, saudaraku. Ya, teknologi, kalau saya mau berkata, teknologi itu bagus. Teknologi. Tetapi kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada, teknologi itu akan membuat kita berdosa. Ada begitu banyak orang-orang yang gagal, terseret dengan berbagai macam hal. Ya, bukan teknologi itu jahat, tidak. Tergantung sikap hati kita, bagaimana cara kita untuk mempergunakan. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Jadi dia tidak kasih tahu kapan dia akan pulang. Ya, dia tidak kasih tahu. Yang penting saudara dan saya sebagai hamba-hamba, sebagai penunggu pintu, tetap siap sedia. Dalam keadaan rumah itu beres. Baik sudut demi sudut, ruang demi ruang, dalam keadaan yang beres, bersih. Nah, itulah keadaan saudara dan saya. Ketika tuan rumah datang, ya, Yesus datang, kita semua dalam keadaan yang baik, terpelihara sempurna. Ada amin, saudaraku? Kita sedang menanti-nantikan itu. Ya, kadang-kadang orang hari-hari ini terbawa dengan masalah. Cuma karena masalah ekonomi dia mulai mundur kepada Tuhan. Cuma karena masalah sesama, ya, ada yang menyakiti, dia mulai mundur, pindah gereja. Itu bukan solusi, saudaraku. Bukan solusi. Itu bukan solusi. Ya. Bukan solusi. Itu menyatakan bahwa imannya itu belum dewasa. Kekristenannya itu belum dewasa, saudaraku. Ya, selalu goncang, selalu tergoncang. Ya, mundur karena apa? Cuma karena masalah ekonomi. Ya. Dia lupa bahwa keselamatan itu lebih apa ya? Lebih luar biasa daripada apa yang sedang kita hadapi. Memang semua penuh banyak masalah. Ya, siapapun punya masalah, tapi jangan sampai masalah membuat iman saudara kendor, saudaraku. Ya, supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Nah, saudara, inilah fungsi kita harus berjaga-jaga. Selalu waspada. Berjaga-jaga itu berarti kita harus melihat ke kiri dan ke kanan. Kita harus melihat ya kondisi yang ada. Ya. Sekarang ya apa? Canggih. Ya, semua bisa dipantau dengan kamera CCTV. Saya kalau pulang, kalau saya pergi ya sama istri saya. Ya. Karena di rumah saya ada CCTV di ruangan dan di luar. Saya selalu memantau, ya, melihat keadaan anak saya, apa yang dia kerjakan di ruang tamu seperti ini, dan di luar apa yang dikerjakan. Saya melihat gerak-gerik orang, itu lihat, apalagi Tuhan. Ya, jadi jangan sampai didapati sedang tidur. Kalau berbicara tidur itu kan, ya semua orang pasti tidur ya, karena kecapean. Ya, malam-malam kita harus tidur. Ya. Nah,
bahasa tidur ini dalam bahasa Alkitab, jangan sampai kita tidur secara rohani. Ingat, berkat juga itu bisa kita tidur rohani. Ya, masalah juga bisa kita tidur rohani. Ya, persoalan bisa kita tidur rohani. Ya, banyak hal. Pengejaran sesat bisa kita tidur rohani dan lain sebagainya. Ya, itu tidur. Ya, dijelaskan dalam Alkitab. Ini kan bahasa Alkitab ya. Satu gambaran, kiasan. Jangan sampai ketika dia datang kita kedapatan sedang tidur rohani. Ya, seperti 5 anak darah yang bodoh. Ketika mereka menyambut sang mempelai datang, mereka tidak mempersiapkan minyak itu dan akhirnya mereka ketiduran, sleep, tidur ngorok. Tiba-tiba musik berbunyi, wah, mereka semua kaget, ya kaget. Dan ketika mereka bangun, mereka melihat minyaknya tidak ada. Ya, mereka mulai bingung. Ya, kesana kemari mereka mencari minyak itu karena tidak dapat. Kenapa? Mereka tidak berjaga-jaga. Mereka tidak mempersiapkan minyak itu. Nah, gereja hari-hari ini kita harus mempersiapkan iman kita, rohani kita. Ya, supaya apa? Ketika mempelai datang, kita kedapatan, tadi saya katakan, terpelihara sempurna. Dan kita tetap menyediakan minyak itu. Kuasa itu. Amin, saudara-saudaraku. Ya. Kemudian ayat yang ke-37. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ini peringatan tuh. Dia terus ulang-ulang. Tetap berjaga-jaga. Tetap berjaga-jaga. Ya, ini warning buat kita semua hari-hari ini. Jangan terseret dengan berbagai macam hal. Ingat, waktunya itu akan tiba. Ya, kematian tidak diketahui semua orang. Ya, ada orang rajin olahraga, rajin bersepeda, tetapi kalau sudah waktunya tiba, kita tidak bisa ya pungkiri. Itulah waktunya Tuhan. Amin. Manusia itu singkat sekali, terbatas, saudaraku. Sebab itu saya mau katakan, ketika engkau diberkati, pakailah berkat Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ketika engkau punya kendaraan, jangan disimpan-simpan, jangan ditutup-tutup, ya, dilus-lus, ya. Saudara-saudaraku, pakailah kendaraan itu untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, engkau punya fasilitas, pakailah untuk Tuhan. Ya, semua kita pakai untuk Tuhan karena itu pemberian Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, saya akan memberikan beberapa hal bagaimana supaya kita berjaga-jaga. Yang pertama, ya, tetap melakukan tugas ya dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Melayani Tuhan. Coba kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, luar biasa. Di dalam kata yang terakhir, perhatikan, tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi, bagaimana kita berjaga-jaga? Perhatikan, tetap kita melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, tunaikan. Selesaikan, kalau berbicara tunai itu selesaikan, ya, lunaskan, ya, tugas itu dengan baik-baiknya. Jangan berhenti di tengah jalan, ya, jangan, iman kita jangan berhenti di tengah jalan, tetap terus maju. Tugas seperti Paulus, dia telah mengakhiri pertandingan, dia telah menyelesaikan pertandingan, dia telah menyelesaikan pelayanannya. Karena ada waktunya, saudaraku. Jadi saya mau katakan, tetap ya, lakukanlah tugas itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Coba kita baca lagi dalam Injil Lukas. Perhatikan, Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 43. Perhatikan, berbahagialah hamba yang didapatinya tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Ayat 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi penguas segala miliknya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Berbahagialah hamba yang didapatinya tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya datang. Jadi melakukan tugas itu. Jadi sangat berbahagia kalau kita melaksanakan tugas itu. Jadi apapun pekerjaan, saya mau katakan, saya tekankan kepada pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, para majelis yang ada, guru-guru sekolah minggu yang ada, ya, pemimpin wadah. Mari kita lakukan itu sebentuk, meskipun di mata manusia itu kecil, ya, mungkin di mata manusia itu tidak ada harganya. Tetapi kalau kita lakukan itu dengan tugas dengan baik, kita tunaikan dengan baik, ya, maka itu kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Amin, saudaraku. Ya. Saudara-saudaraku, bulan lalu ya, kalau saya tidak salah itu, saya pulang ke Jakarta sama istri, terus saya mampir ke satu tempat, pulang dari Jakarta menuju ke Surabaya, saya mampir satu tempat di Rembang, ya, Lasem namanya. Ada teman istri saya, saudara bisa bayangkan ya, teman istri saya itu dia pengerja yang cukup lama, rajin, ulet ya. Mereka merintis di satu tempat pelayanan, di satu tempat ya, tidak jauh dari gereja besar ya. Tetapi dia lakukan dengan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dia lakukan tugas itu. Ya. Dia sungguh-sungguh dia tetap mengepel gereja yang besar. Sudah suami istri. Belasan tahun dia jadi pengerja, saudaraku. Mungkin orang lain sudah berhasil, dia belum. Ya. Tetapi kalau satu saat ternyata Tuhan memperhitungkan apa yang dia lakukan. Sekarang luar biasa. Tuhan berikan gereja besar, jemaat, ya. Dia melanjutkan pelayanan satu tempat. Ini luar biasa. Tuhan perhitungkan. Jadi saya mau berkata, apapun tugas itu, mari, ya, tugas selesaikan dengan baik. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Apapun bentuk itu, ya, layani Tuhan. Karena Alkitab berkata tidak sia-sia akan pelayanan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Yang penting kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Ada banyak ayat dari pendukung, tapi itu saja dua. Nah, yang kedua, ya, yang kedua, perhatikan, di samping kita melakukan tugas yang sesungguhnya, yang kedua, kita menjaga kualitas rohani kita supaya kita kuat. Amin. Kita menjaga kualitas rohani kita. Di samping kita melakukan tugas kita, seperti Paulus berkata, ya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Jadi Paulus, ya, dia tetap mengawasi dirinya. Dia mengajar kalau hidupnya nggak beres. Dia mengajar kalau hidupnya ya punya 2 istri, nggak cocok, saudaraku. Dia belajar, dia mengajar, ya, tetapi dia masih terikat dengan hal yang lain, nggak sesuai. Ya. Jadi kita perhatikan di sini, menjaga kualitas rohani kita. Coba kita baca Yudas 1 ayat 21. Perhatikan dia. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi luar biasa, peliharalah dirimu. Kata pelihara dirimu itu semua aspek, segala aspek. Diri itu mencakup tubuh, jiwa dan roh. Ya. Kan firman Tuhan berkata, semoga tubuh, jiwa dan roh terpelihara sempurna. Ya, makanya Alkitab, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Luar biasa, dahsyat, saudaraku. Amin. Jadi mari kita menjaga kualitas rohani kita. Ya, jangan terseret dengan hal, menjaga. Ya, bagaimana kita menjaga kualitas? Bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, melakukan tugas, ya.
berbuat baik, kita menjaga ya intim dengan Tuhan. Luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan ya, jangan hidup dalam kegelapan. Ya, kita berjaga-jaga hari-hari ini, tetap jangan kita hidup dalam kegelapan. Tetap hidup dalam terang Kristus. Tetap hidup dalam firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dahsyat, luar biasa ya. Jadi mari sama-sama ya, tetap kita hidup benar ya. Kita jangan hidup lagi dalam kegelapan. Dan kita lihat yang paling terakhir, saudara. Yang keempat, bagaimana kita hidup berjaga-jaga, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tetap kuat. Kenapa kita kuat? Kenapa saudara dan saya Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenapa kita harus kuat? Ada musuh, ada tantangan. Musuh kita bukan sesama, tidak, tetapi musuh kita ya adalah kuasa kegelapan. Bagaimana cara kita melihat musuh itu? Musuh itu sering pakai orang-orang yang tidak berkenan. Ya. Iblis itu sering pakai orang-orang untuk mengagalkan saudara dan saya. Ya. Karena iblis itu roh. Dia tidak bisa bekerja, dia pakai siapapun untuk mengelemahkan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, coba kita lihat Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi mari kita kuat di dalam Tuhan. Di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Kuasanya. Di sini kuasa Roh Kudus. Ya, itu yang memampukan hidup kita. Itu yang membuat kita bertahan. Firman dan Roh Kudus itu yang membuat kita bertahan di dalam menghadapi situasi. Nah, saudara, mungkin saudara hari ini sudah mulai lemah. Jangan hidup dalam kelemahan. Mari kita bangkit untuk tetap cari Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita mau sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk kita mau melekat kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin bersekutu dengan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya saudara tidak terseret dengan berbagai macam hal. Ya. Supaya tidak lemah. Kita butuh kekuatan. Ya. Seperti saudara setiap hari makan 3 kali, pagi, siang, sore. Ya. Kalau kita tidak makan, kita lemah. Begitulah kehidupan rohani kita. Bayangkan kalau kita cuma setahun ke gereja, apa kualitas sebulan aja kita sudah berbahaya. Apalagi Kristen yang timbul tenggelam, Kristen pekapal selam. Dia tidak akan mengalami kemenangan, dia tidak akan mengalami akan pembelaan Tuhan. Selalu mengeluh, selalu seringkali gagal di dalam dia melayani Tuhan. Jatuh bangun, karena apa? Dia tidak sungguh-sungguh melakukan tugas itu. Makanya kita harus hari ini tetap kuat, sungguh-sungguh. Dan kalau kita baca selanjutnya, kenakanlah seluruh pelengkapan senjata Allah. Supaya kita bertahan, dapat bertahan segala tipu muslihat. Dia cuma tipu. Dia serang menipu saudara dan saya. Sebab itu kalau kita punya firman, kita punya roh, ya, kita melayani Tuhan, iblis akan lari daripada saudara dan saya. Amin, saudaraku. Tetap menjaga sikap, tetap berjaga-jaga hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa ada pembela, yaitu Yesus Kristus yang membela saudara di dalam segala perkara. Nah, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap melayani Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun yang menyaksikan ini. Mari andalkan Tuhan, karena Dia yang luar biasa. Dialah Yesus yang sudah menyelamatkan saudara, menebus kita dengan darah yang mahal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup mengadakan segala perkara. Terima kasih firman Allah yang hamba sampaikan memberkati kami semua, memberkati jemaat Tuhan, supaya hari-hari ini kami tetap berjaga-jaga, supaya ketika Tuhannya datang, yaitu Yesus Sang Mempelai datang, kami kedapatan rohani kami sempurna di hadapan Tuhan, terpelihara sempurna. Tuhan Yesus tolong kami hari-hari ini,
supaya kami hidup benar, kami tetap sungguh-sungguh melayani akan Tuhan. Terima kasih jemaat-jemaat yang sedang alami sakit, Tuhan sembuhkan. Jemaat yang sedang alami masalah, Tuhan tolong Tuhan. Jemaat-jemaat yang sedang alami masalah ekonomi, Tuhan cukupkan mereka semua. Bahkan pun ada yang undur, Tuhan tolong mereka. Selama masih ada kesempatan, mereka tetap berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan GBD Immanuel Tuhan. Tolong sebentar, kami akan beribadah sebentar sore. Gerakan semua jemaat Tuhan. Bahkan pun tolong juga Tuhan para pemimpin akan organisasi kami Tuhan. Supaya mereka dapat menjalankan akan organisasi dengan takut akan Tuhan. Pemimpin negara, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemimpin-pemimpin yang terkecil Tuhan tolong semua. Pemerintah Kota Surabaya, Tuhan tolong Tuhan. Supaya kami melihat Kota Surabaya itu begitu maju dan Injil diberitakan di segala tempat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan. Mari kita terima berkat. Saudara, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan rahmat di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Haleluya.